Apa yang disebut pembajakan di sini sebenarnya adalah perjodohan sempurna antara Li Tianming dan dirinya. Dia tentu saja tidak ingin mengkhianati 8 dewa, tetapi dia tidak bisa menahan amarah itu. Meskipun Li Tianming tidak mengendalikannya, setiap gerakannya sebenarnya berada di bawah pengawasannya. Kudengar kau membasmi Tianmozi, mata Putri Ruru yang indah dan lembut berkilat, dan suaranya terdengar agak serak. Tidak sulit, kata Li Tianming dengan tenang. Dewa Zeus setengah langkah saja bisa mencapai ini, kau punya nilai penelitian yang tinggi. Sepertinya kau bukan keturunan suku bintang pendamping. Putri Ruru juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan bunga Dewa Hujan. Apakah kamu ingin mempelajarinya, tanya Li Tianming sambil menundukkan kepalanya. Aku belum mampu. Putri Qiu cemberut, lagi pula, aku masih muda, masih bayi. Usia lebih dari 100 tahun bukanlah usia muda. Li Tianming merasa terharu. Seperti yang diduga, meskipun mereka semua manusia, takdir mereka berbeda. Yang lain memiliki masa bayi hingga 500 tahun, sementara di kampung halamannya, negeri Suzaku, orang-orang akan dimakamkan pada usia 100 tahun. Apa bedanya ini dengan lalat capung yang hidup dan mati dalam sehari? Minggir dan bawa orang-orangmu pergi. Setelah mendengarkan penjelasan Yin Chen tentang lingkungan sekitar, Li Tianming memutuskan untuk tidak membuang waktu berbicara dengannya. Kami telah membantumu, apa kau tidak berencana untuk berbagi buah 9 kehidupan dengan kami, gumam Putri Ruru sambil menggigit bibirnya. Memberimu sedikit jika kau mengambil buah 9 kehidupan ini, kau benar-benar akan menjadi pengkhianat 8 dewa. Li Tianming tertawa. Dia diculik, para sandera juga ingin mendapat bagian rampasan. Baiklah, kalau begitu, kudoakan panenmu yang melimpah, wahai lelaki pelit. Lain kali kita bertemu, sebaiknya kau diam-diam memberiku sedikit. Kuharap kau tidak bersikap tidak tahu terima kasih, kata Putri Ruru dengan marah. Aku musuh 8 dewa, apa kau tidak membenciku? Li Tianming mendengarnya. Dia bukan saja tidak merasa jijik, dia bahkan bersikap sedikit ramah. Apa yang membuatmu jijik? 8 divisi dewa begitu luas, dan mereka adalah penguasa rerun dewa bintang atas. Apa yang bisa ditolak oleh setitik debu sepertimu? Karena itu, ia menganggap gagasan Li Tianming tidak ada artinya. Ia tidak ingin mewakili 8 dewa, atau bahkan dewa perang. Ia hanya ingin mewakili dirinya sendiri. Kita lihat saja, Li Tianming berjalan melewatinya dan langsung menuju ke tempat tersembunyi. Sebaiknya kau cepat, pasti banyak orang yang datang ke sini. Kurasa kau tidak bisa menembus penghalang tanaman merambat itu dengan cepat. Hati-hati, belalang sembah itu sedang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Putri Ruruo terkekeh. Aku tahu kau juga mencari dukungan. Li Tianming berbalik dan mencibir, tapi saat mereka tiba, kesempatan itu sudah hilang. Putri Ruru terkejut. Orang ini tahu segalanya. Dan masih begitu percaya diri. Dari mana asalnya? Saat dia bertanya-tanya, Li Tianming telah menghilang dari pandangannya. Klan Dewa Perang, mundur dulu. Putri Ruruo memberi perintah ke tempat persembunyian setelah dia bebas. Klan Dewa Zantian telah berhenti berkelahi setelah melampiaskan amarah mereka. Mereka tidak menyangka Li Tianming dan Putri Qi begitu harmonis. Ketika mereka mendengar suara Putri Qi, mereka bergegas keluar. Mereka baru bernapas lega setelah melihat Putri Qi baik-baik saja. Putri, kami. Zhan Xiao berbalik dengan dingin dan melihat ke arah tempat persembunyian. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya sangat jelas. Setelah balas dendam ini, kedua bersaudara itu akhirnya menghela napas lega, tetapi mereka juga tidak ingin membiarkan orang-orang dari Taigu Hengsha pergi. Sekarang Putri Ruru telah diselamatkan, mengapa tidak mencobanya lagi? Jangan cemas, tunggu adikku datang, kata Putri Ruru. Ya, kita tunggu di dekat sini. Trik kecil klan Dewa Zantian tidak dapat disembunyikan dari mata Li Tianming. Mereka pun meminta bantuan, namun bala bantuan masih agak jauh, jadi Li Tianming tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Dia punya waktu, ayo kita dapatkan buah 9 kehidupan dulu. Saudara Lin Feng, Jiang Lincheng datang, menatap Li Tianming dengan penuh hormat, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan asal-usul Zeus ini? Saat ini, binatang perang di tempat tersembunyi ini telah terbasmi, saling membasmi, atau melarikan diri. Sebagian besar Dewa Ibel dan Dewa Berdosa telah dikalahkan dalam asal-usul Zeus. Mereka belum menyadari keseriusan masalah ini dan masih terus mengumpat dan mengancam. Basmi dia, Li Tianming mengucapkan 2 kata ini dan berjalan menuju buah 9 kehidupan. Membasminya Jiang Datu sedikit terkejut. Kejam sekali. Kalau begitu basmi dia. Jiang Lincheng tidak berkata apa-apa lagi dan langsung bertindak sesuai instruksi Li Tianming.
Awalnya, ia adalah pemimpin tim ini, tetapi sekarang ia mendengarkan nasihat Li Tianming. Ini juga menunjukkan bahwa tindakan Li Tianming kali ini telah meyakinkan mereka. Kamu berani. Ketika Motian dan Dewa Jahat Zeus mendengar ini, mereka akhirnya panik. Tapi itu hanya jeritan sebelum kematian. Bahkan senjata Jiang Linceng dan anak buahnya jauh lebih tajam daripada pedang Dong Huang milik Li Tianming saat ini. Jika mereka menebasnya beberapa ratus kali dan menggunakan lebih banyak trik, mereka masih bisa membasmi Dewa Zeus. Pasti akan ada banyak orang yang datang ke sini. Dia meminta kita untuk membasmi orang-orang di sini, dan satu orang pergi untuk mendapatkan buah 9 kehidupan untuk menghancurkan penghalang. Bisakah kita melakukannya? Tanya Jiang Xiaobai gugup. Kita harus bergegas. Jiang Datu juga khawatir. Tepat ketika jantung puluhan Dewa Zeus yang jenius berdetak lebih cepat, mereka melihat Li Tianming mengulurkan tangan, dan dia menghilang di depan semua orang seolah-olah dia berada di ruang kosong di penghalang. Cincin pemburu bayangan milik Zeus telah hancur sejak lama, dan mereka juga tersambar petir saat melihat pemandangan ini. Gila semua, monster macam apa ini? Baru saja Dewa Ibel dan Dewa Jahat menghabiskan waktu setengah hari untuk membombardir dan menghancurkan penghalang, dan dia langsung masuk begitu saja. Jiang Linceng dan Jiang Datu saling memandang. Kepala besar, pemuda ini aneh. Karena dia tidak senang dengan 8 dewa, kita harus menyerapnya, kata Jiang Linceng serius. Saudara Cheng, bisik Jiang Datu, kau telah menyinggung keluarga Jiang Yulian. Jika kau ingin menghindari hukuman setelah kembali, Lin Feng adalah kesempatan. Merekomendasikan orang sehebat itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jiang Linceng mengangguk dalam, jauh di tempat tersembunyi. Li Tianming akhirnya berhasil menembus lapisan penghalang dan memasuki bagian terdalam. Tentu saja, dia tidak benar-benar menghancurkan penghalang itu, dia hanya membukanya dan masuk. Penghalang itu masih ada di sana, jadi dia sebenarnya sangat aman di dalam. Setelah masuk, pemandangan menjadi jelas. Cahaya dari tubuh Li Tianming memancar. Ia menyadari bahwa itu bukanlah akar pohon leluhur 9 kehidupan, melainkan sebuah cabang kecil. Cabang ini rimbun dan hijau. Setelah melihat lebih dekat, Li Tianming terpesona. Itu terlalu banyak. Hingga kini, Li Tianming baru memperoleh 1 buah 9 kehidupan emas dan 3 buah 9 kehidupan biasa. Dan sekarang, kemanapun Anda melihat, ada lebih dari 1000 buah 9 kehidupan berwarna emas. Bahkan 9 buah kehidupan biasa pun padat seperti buah anggur, dengan jumlah sedikitnya 100.000 buah. Melihat pemandangan ini, Ying Huo, Miao Miao, Lan Huang, Xian Xian dan yang lainnya muncul dari tubuh Li Tianming satu demi satu, semuanya tercengang. Akhirnya, mereka semua berkata serempak mengerikan sekali. Kota Taichangzhou, Istana Ibel Surgawi. Sejak Tianmozi tiba-tiba terbasmi dan jiwanya kembali ke alam leluhur, seluruh istana Tianmo mulai terdiam. Ribuan raksasa di lautan bintang yang menjulang tinggi di awan berada dalam suasana hati yang aneh. Mereka semua memandang ke arah kursi tinggi. Ada sebuah meja bundar di sana yang bagaikan peta bintang langit dan bumi. Di atasnya, 10 sosok cahaya bintang yang menjulang tinggi bagaikan rerun dewa bintang alam semesta, dengan kabut bintang bergulung-gulung di sekelilingnya. Ekspresi wajah mereka tak terlihat, tetapi diketahui bahwa suasana di pihak mereka lebih sensitif dan hikmat. Setelah sekian lama, beberapa diskusi ringan terdengar dari Istana Ibel Surgawi. Sang Zeus terus memandangi gambar cincin pemburu bayangan dengan tatapan yang dalam. Pria bertopeng ungu itu dengan cepat menghilang dari gambar, tetapi keanehannya sungguh mengejutkan setiap petinggi Zeus. Yu Shenhua benar, orang ini sepertinya bukan dari bintang pendamping tungku bintang 10 tanah terlantar kita. Suku kecil di bintang pendamping itu tidak mungkin menghasilkan benda aneh seperti itu, bisik seseorang. Apakah Anda condong ke Hengsha kuno atau penduduk asli wilayah leluhur? Semua orang memikirkannya, dan pada akhirnya sebagian besar dari mereka memberikan jawaban yang sama. Kita tahu banyak tentang Hengsha kuno. Mereka tidak jauh berbeda dari kita, hanya beberapa klan bintang yang melarikan diri. Tapi kita masih terlalu sedikit tahu tentang alam leluhur. Sebagian besar hal aneh dan tak terpahami di dunia ini berasal dari alam leluhur, dan kebetulan semuanya ada di alam leluhur. Jadi, orang-orang di alam leluhur telah menyadari adanya penyusup dan keluar untuk membasmi mereka, kan? Dia mungkin awalnya berada di alam leluhur, dan ketika arena Dao Surgawi turun, dia membaur dengan kerumunan dan menyambar benih pelindung hukuman surgawi, menyebabkan kami awalnya salah memahami identitasnya. Sebagian besar Dewa Zeus yang kuat yang hadir di sini memiliki keturunan di Rerun Dewa bawah Rerun Dewa Yan Huang kuno.
Alam leluhur dipenuhi dengan banyak harta karun unik yang memang berguna untuk kultivasi. Beberapa di antaranya dapat secara signifikan mengurangi waktu kultivasi dan meningkatkan batas atas. Namun, jika kau mati di sana, itu akan menjadi kerugian besar. Raja Ibel Taichang telah lama melatih anak Ibel Surgawi, dan sekarang dia pergi begitu saja. Sayang sekali, jika anak Ibel Surgawi terus berlatih, dia mungkin akan menjadi Raja Ibel Taichang lainnya. Mereka hanya bisa menghela napas mendengar hal ini. Yang mengkhawatirkan adalah pria bertopeng ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan warga Taiko Hengsha. Jika mereka bersatu, dampaknya akan sangat besar bagi generasi muda kita. Saya khawatir Tian Mozi hanyalah permulaan. Pada titik ini, suara semua orang terdengar sedikit lebih dalam, dan ada semakin banyak kekhawatiran di antara alis mereka. Namun, pada saat ini, suara perempuan yang agung dan dingin terdengar dari meja bundar. Itu adalah suara Dewi Perang 9 Neraka dari Bintang 9 Neraka. Akulah seorang jenius dari Tungku Bintang 10 Desolate, yang dilindungi oleh pelindung hukuman surgawi. Bahkan jika Hengsha kuno dan penduduk asli alam leluhur bersatu, aku tak perlu takut akan serangan dari para penguasa mereka yang perkasa. Jika ini hanya kompetisi antar bangsawan, kami, 8 divisi dewa, akan menjadi penguasa alam semesta. Hari ini, Arena Dao telah mendesak Rerun Dewa Yan Huang kuno untuk menduduki dunia. Tentu saja, dengan ambisi seperti itu, kekalahan tak terelakkan. Anak-anak muda, karena kalian telah menerima misi dari surga, kalian harus memperluas wilayah untuk kami, 8 divisi dewa. Ini bukan ujian, melainkan bagian dari perang di Rerun Dewa Bintang atas. Suaranya seperti lonceng besar, berdenging di telinga setiap dewa Zeus. Kata perang memberikan misi suci kepada seluruh generasi muda dari 8 suku dewa di Rerun Dewa bawah. Banyak tetua yang ingin membiarkan generasi muda mereka mundur segera mengurungkan niat itu. Seperti kata pepatah, setiap warga negara bertanggung jawab atas maju dan mundurnya suatu negara. Dewa Perang 9 Neraka menambahkan, tidak perlu khawatir. Jika penduduk asli alam leluhur dan Hengsha kuno ini benar-benar kuat, mereka pasti sudah menginvasi wilayah kita sejak lama. Mengapa mereka harus bertahan hidup dalam dingin yang menusuk tulang ini? 8 divisi dewa telah bekerja sama selama ribuan generasi untuk menduduki tanah-tanah terbaik di alam semesta. Bersama-sama, merekalah yang terkuat di alam semesta. Mengapa mereka harus takut pada yang lemah sejauh ini, baik di Rerun Dewa atas maupun bawah? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Hengsha kuno tak perlu ditakuti. Adapun yang disebut penduduk asli alam leluhur, hanya jejak mereka yang terpantau, dan tidak ada konfirmasi keberadaan mereka. Mereka sudah membuat kita takut bahkan sebelum mereka menampakkan wujud asli mereka. Bagaimana mungkin mereka masih dianggap yang terkuat di alam semesta? Dua kalimatnya itu membuat suasana di Istana Ibel yang tadinya sedikit cemas, tiba-tiba menjadi panas. Faktanya, kebanyakan orang memiliki definisi berbeda tentang Rerun Dewa Yan Huang kuno. Mereka menganggapnya hanya relik pelatihan, dan mereka boleh menyentuhnya jika mau, dan tidak menyentuhnya jika tidak mau. Namun, bagi orang-orang tingkat tinggi Si Huang Xinglu, sebidang tanah ini bukanlah relik pelatihan, melainkan lokasi yang sangat strategis. Dengan menduduki wilayah ini, kita dapat memperoleh inisiatif atas Taiko Hengsha. Hengsha kuno selalu menjadi sumber kekhawatiran bagi 8 kelompok dewa. Jangan khawatir, semuanya. Kami, 10 Tungku Bintang Sunyi, hanyalah garda depan dari 8 divisi dewa. Dengan penjelajahan Rerun Dewa Yan Huang kuno, begitu nilai strategisnya meningkat, klan Kekaisaran 8 divisi dewa akan mengirimkan bala bantuan. Misi kami adalah menjelajahi dan menduduki wilayah itu. Ambil inisiatif dulu. Ini adalah suara penguasa bintang lain dari dunia setingkat Wansu. Jelas, sebelumnya, mereka tidak secara resmi mengumumkan tujuan strategis tersebut kepada publik. Ini juga karena mereka takut Taigu Hengsha akan bereaksi lebih awal. Namun, dilihat dari situasi saat ini, pihak lain pasti memiliki persepsi tentang niat Tungku Bintang 10 Desolate. Di Rerun Dewa atas, semua orang berebut wilayah. Hanya generasi muda di Rerun Dewa bawah yang masih menganggapnya sebagai latihan. Kalau begitu, sudah waktunya mereka tahu betapa seriusnya masalah ini. Ini juga kesempatan latihan yang sangat penting bagi mereka. Benar sekali. Hal seperti yang dilakukan Tian Mozi untuk memaksa klan Dewa Perang bertempur tidak boleh terulang lagi. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Semua orang tahu bahwa anak ini terlalu serakah dan ingin pamer, itulah sebabnya dia menghancurkan dirinya sendiri. Tanpa pertarungan internal, bagaimana pria bertopeng bisa menemukan kesempatan? Ini adalah contoh negatif yang nyata. Sungguh memalukan.
Banyak dewa Ibel yang sulit dibicarakan. Namun, Ibel itu baru menyadari betapa kekanak-kanakannya menindas klan Dewa Perang di mata para tetua setelah kematiannya. Hal ini juga membuat seluruh klan Dewa Ibel tampak memalukan, dan reputasinya akan tercoreng selama ribuan tahun. Saya rasa kita harus mengingatkan warga si Huangxinglu tentang pentingnya lokasi strategis rerun dewa ini. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa tempat ini hanyalah tempat anak-anak mengumpulkan harta karun. Pantas saja mereka membawa beberapa embrio penghalang. Mereka jelas akan membangun wilayah penghalang di dalamnya. Publik belum menganggapnya serius. Bahkan Tian Mozi belum memahami niat sebenarnya para tetua dan masih bersikap acuh tak acuh. Ini menunjukkan bahwa para junior ini tidak memiliki rasa misi yang kuat. Mereka masih berpikir untuk melanjutkan pertempuran peringkat 10 alam semesta yang sunyi ke rerun dewa bawah. Ini memang bodoh. Yang paling mendesak adalah menjelaskan kepentingan yang terlibat kepada para junior ini. Tian Mozi adalah contoh yang negatif. Begitu Anda menceritakan kisahnya, saya rasa semua orang akan mengerti. Kematian satu orang menjadi peringatan bagi semua orang, sehingga mengurangi jatuhnya korban di masa mendatang. Ini bisa dianggap sebagai sebuah jasa. Hehe, jelas saja, beberapa kata terakhir diucapkan oleh klan Dewa Perang. Tian Mozi telah tiada, dan hanya merekalah yang bisa merasa bahagia. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka meneriakkan slogan-slogan persatuan, kebencian dan konflik yang mereka pendam tidak akan hilang, mereka hanya terpendam sementara. Singkatnya, 4 kata situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Seperti yang diharapkan para raksasa Laut Bintang ini, mereka segera mengatur agar orang-orang pergi ke rerun dewa bawah untuk menyampaikan pesan. Batu komunikasi hanya bisa digunakan setelah memasuki alam leluhur. Peringatan ini akan membutuhkan waktu untuk sampai ke semua orang, tetapi tidak akan terlalu lama. Selanjutnya, pasti akan ada 2 perubahan di rerun dewa bawah. Yang pertama, semua Zeus yang jenius akan memiliki rasa misi yang lebih kuat di hati mereka, menjadikan Tian Mozi sebagai pelajaran, memandang rendah sumber daya, mengintensifkan pendudukan wilayah, dan membasmi pesaing Taiko Hengxia. Yang kedua, semua murid dari 8 divisi dewa dicari untuk pria bertopeng. Tepat saat peringatan ini mulai menyebar ke rerun dewa Yan Huang kuno, Li Tianming dan hewan-hewan peliharaannya sudah asyik memetik buah dari pohon leluhur 9 kehidupan. Ribuan buah 9 kehidupan emas dan ratusan ribu buah 9 kehidupan biasa. Banyak, sungguh banyak. Namun, karena jumlah individu debu perak semakin banyak, Li Tianming tidak perlu bertindak sama sekali. Individu debu perak yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan berubah menjadi lautan serangga perak, langsung menenggelamkan cabang dan daun pohon leluhur 9 kehidupan. Satu individu saja sekarang bisa lebih besar dari buah 9 kehidupan, jadi tidak ada masalah dalam memetiknya. Tak lama kemudian, lebih dari 100.000 buah 9 kehidupan ini menerjang Li Tianming bagai air pasang. Tanpa sepatah kata pun, Li Tianming dengan cepat mengumpulkan buah-buah emas yang menggelegak ini dari alam leluhur. Untung besar, ini lebih dari cukup untuk keperluanku sendiri, dan masih ada sebagian besar yang tersisa untuk dibagikan kepada orang-orang di matahari. Tentu saja, aku juga harus memberikan sebagian kepada saudara-saudaraku di Hengxia kuno. Kali ini, mereka juga mengerahkan banyak upaya, dan beberapa orang terluka parah. Buah 9 kehidupan kebetulan membantu asal-usul Dewa Zeus kembali ke raksasa Laut Bintang. Bagi Zeus, sekadar memperkuat partikel neutron sama saja dengan menyembuhkan luka. Pohon leluhur 9 kehidupan itu sangat besar. Ada begitu banyak buah 9 kehidupan di area yang begitu kecil. Aku ingin tahu berapa banyak yang tersisa di seluruh pohon ini. Jantung Li Tianming berdebar kencang karena emosi. Dalam hal ini, Xianxian dan Yin Chen telah mempelajarinya secara bersamaan. Kali ini, klan Dewa Zantianlah yang menemukan tempat tersembunyi ini, bukan mereka, jadi Li Tianming merasa masih ada peluang. Kakak kepala besar, aku sudah selesai memetik. Kalian pergi dulu, aku akan segera ke sana. Li Tianming menggunakan batu komunikasi untuk berbicara dengan Jiang kepala besar. Alasan mereka diminta pergi duluan adalah karena Yin Chen berkata bahwa beberapa kelompok orang telah datang dari segala arah, dan akan lebih mudah bagi Li Tianming untuk bergerak sendiri. Jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan bisa pergi nanti. Ikuti arahanku, aku akan menunjukkan jalan untukmu, imbuh Li Tianming. Jiang Datu menyampaikan kata-katanya kepada Jiang Lincheng. Banyak orang di dekatnya mendengarnya, dan tentu saja seseorang bergumam, apakah dia mencoba menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Lanjutkan saja. Jiang Lincheng sudah pernah menderita kerugian karena tidak mempercayai Li Tianming sekali. Kali ini,
Berjuang berdampingan membuatnya melihat kengerian monster ini. Sebagai pemimpin kelompok ini, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya berkaitan dengan nyawa saudara-saudaranya. Jiang Yulian bertekad untuk mengeluarkan Li Tianming dan membagikan 9 buah kehidupan sebelum pergi, tetapi Jiang Lincheng tidak ragu sama sekali. Berjalan, mereka mengikuti instruksi Li Tianming dan pergi melalui jalan kecil terlebih dahulu. Li Tianming sangat senang mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya dia tidak perlu bekerja keras lagi. Lebih mudah berkomunikasi dengan orang pintar. Sedangkan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak takut pada siapapun, jadi setelah dia mengumpulkan semua buah 9 kehidupan, dia masih memeriksa area ini, menemukan beberapa sudut, dan mengeluarkan puluhan ribu buah 9 kehidupan biasa lagi. Dingin, Jiang Lincheng dan yang lainnya telah mencapai area aman, dan Li Tianming siap untuk pergi dan bersatu kembali dengan mereka. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan aneh dari telingaku. Li Tianming tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Ia melihat seorang pria berantakan berdiri di sudut. Ingus menggantung di wajahnya, dan wajahnya hitam. Ia menatap Li Tianming dengan penuh duka dan amarah. Guo-guoku, guo-guo, dia menunjuk Li Tianming, jari-jarinya gemetar. Li Tianming terkejut dan segera berkata, "Maaf, aku yang mengambilnya. Kalau kamu mau bicara denganku, aku bersedia mengembalikan sebagiannya." Orang ini adalah orang yang berhasil lolos dari pintu yang ditemui Li Tianming sebelumnya. Wow, dia benar-benar mulai merengek, melompat-lompat marah, menatap Li Tianming dan berkata, "Telepon seseorang. Telepon seseorang. Di mana adikku?" Petik 2, tanda seru petik 2. Setelah berteriak, dia malah melemparkan bola hitam lagi, dan bola hitam itu berubah menjadi pintu hitam dengan pusaran hitam di dalamnya. Bang! Si biadab itu bergegas masuk ke pintu hitam itu lagi dan menghilang dari pandangan Li Tianming, mungkin hendak meminta bantuan. Li Tianming menatap pintu dalam-dalam. Terakhir kali, karena ini pertama kalinya dia melihatnya, dia tidak bereaksi. Dia sedang menggunakan batu komunikasi dengan Jiang Datu. Saat itu, dia berteriak ke batu itu, "Saudara Datu, saya ada urusan di sini. Tunggu sebentar." Sebelum sempat bicara, ia telah berubah menjadi badai petir. Dalam sekejap mata, ia mengikuti orang biadab itu masuk ke pintu satu demi satu. Ledakan. Si biadab mungkin tidak menyangka dirinya akan menjadi seperti ini. Li Tianming merasa seperti terperosok ke dalam rawa, seolah baru saja keluar dari gunung ajaib. Begitu masuk, ia mendapati orang biadab itu telah menghilang, dan ia muncul di kedalaman rawa. Rawa ini terdiri dari Yan Huang Mingyuan, tetapi hampir 10 kali lebih padat daripada Yan Huang Mingyuan di luar. Sangat sulit untuk bergerak di dalamnya. Di lingkungan yang begitu kotor, Yin Chen langsung berteriak. Tentu saja, mustahil untuk mengandalkannya. Hilang kemana ini? Li Tianming datang karena ia curiga orang biadab ini adalah penduduk asli klan Dewa Yan Huang. Ia ingin bertemu dengan klan Dewa Yan Huang di sini, jadi ia begitu berani. Namun begitu masuk, ternyata tidak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Li Tianming bertekad pada titik ini, dan dia langsung meminta Lan Huang untuk bertindak sebagai terenggiling dan bergerak maju di lumpur tebal ini. Tanpa diduga, sebelum ia berjalan jauh, Li Tianming tiba-tiba tiba di suatu tempat kosong. Tempat itu tampak seperti altar hitam dan emas. Altar itu sangat sederhana, hanya ada sebuah meja di tengahnya, dan sepertinya ada selembar batu giok di atas meja itu. Ini, Li Tianming, yang waspada terhadap lingkungan sekitarnya, tiba di peron. Pandangannya tertuju pada lempengan batu giok itu. Ia melihat bahwa lempengan batu giok itu tidak besar, hanya sepanjang dan selebar 1 meter. Ada sebuah relief di atasnya. Relief itu menggambarkan seseorang dengan kesadaran spiritual di tubuhnya, dan tampaknya ada makhluk kosmik di sampingnya. Ini seharusnya klan ilahi Yan Huang, kan? Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk meraih slip giok itu. Ketika daging dan darahnya menyentuh slip giok itu, beberapa kata tiba-tiba muncul di bagian depan dan belakang slip giok itu. Ada kata-kata berwarna emas di depannya, yang berbunyi klan Yan Huang Ming, Po Feng. Di belakangnya terdapat teks hitam bertuliskan Zhou Xindao, pedang pemecah bintang keberuntungan agung. Klan Neter Yan Huang. Hanya 4 kata pertama pada lembaran giok itu sudah cukup membuat benak Li Tianming dipenuhi serangkaian tanda tanya. Kata Ming tidak pernah terdengar ketika digunakan setelah Yan Huang. Apakah tulisannya salah? Li Tianming mengerutkan kening dan membacanya dengan saksama beberapa kali, lalu menemukan bahwa tulisannya memang benar. Kata Ming bukan Sen. Mungkinkah rerun dewa kuno Yan Huang ini tidak ada hubungannya dengan klan Yan Huang terdahulu?
melainkan terkait dengan klan lain, pikir Ying Huo dalam hati. Sekalipun itu klan lain, pasti ada hubungannya yang mendalam dengan klan ilahi Yan Huang. Mungkinkah itu cabang bagaimanapun, itu pasti garis keturunan dua dewa, kata Xian dengan yakin. Garis keturunan ganda para dewa adalah garis keturunan ganda seorang praktisi spiritual dan seorang penguasa binatang. Itu mungkin. Tatapan Li Tianming semakin dalam, dan dia berkata dengan suara berat, dalam hal ini, sesuatu akan berubah. Ada apa? Ying Huo melengkungkan bibirnya. Dulu aku merasa bahwa aku pasti berada di kelompok yang sama dengan penduduk asli wilayah leluhur di sini, tetapi sekarang tampaknya ada juga tingkat bahaya tertentu di pihak mereka, kata Li Tianming sambil melihat sekeliling. Keberadaan yang biadab saat ini seharusnya adalah klan Yan Huang Ming. Li Tianming merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia baru saja masuk dengan berani, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang salah sekarang. Li Tianming tidak tahu di mana dia berada, apalagi bagaimana cara keluar. Saya hanya bisa mempelajari hal ini terlebih dahulu. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat kembali lembaran giok itu, tatapannya menyapu dengan dingin. Po Feng? Itu pasti nama seseorang. Sedangkan untuk Zhou Sendao di belakangnya, itu berarti itu pasti mencatat teknik bela diri dari klan Yan Huang Ming. Dengan kata lain, daerah tempat dia berada merupakan daerah khusus klan Yan Huang Ming, tempat seni bela diri dan teknik bertarung diwariskan. Jika kita terus berjalan ke depan, bukankah mungkin untuk menemukan slip giok yang serupa? Li Tianming tidak terburu-buru, tetapi memfokuskan perhatiannya pada tiga kata Zhou Sendao. Artefak Zeus. Ini adalah senjata suci yang melampaui artefak asal surgawi. Konon, artefak ini memiliki sejarah kuno, dan bahkan dunia tingkat kaisar surga pun tidak mengetahui asal-usulnya. Dan jalan suci Zeus ini adalah seni bela diri dan teknik bertarung yang melampaui tingkat kaisar surga. Dinamai berdasarkan jalan suci, asal-usulnya sangat kuno. Ini adalah jawaban yang Li Tianming peroleh dari akal sehat Sang Xingsu. Karena telah melampaui tingkat kaisar langit dalam klasifikasi bintang, pasti ada kualitas khusus tertentu. Hati Li Tianming sedikit panas. Ia hampir tidak bisa dianggap memiliki darah dua dewa. Dengan demikian, bahkan jika ini adalah klan Yan Huang Ming, Zhou Sendao yang mereka tinggalkan sangat cocok untuk Li Tianming. Coba lihat dan rasakan. Dia meminta Yin Chen, Bai Ye dan Bai Ling untuk melihat sekeliling, dan jiwanya sendiri memilih untuk melarikan diri ke dalam slip giok. Berdengung, tubuhnya tampak tertidur lelap, sementara jiwanya datang ke dunia luas di dalam slip giok. Tiba-tiba, lautan bintang bersinar terang muncul di depan mataku. Untuk sesaat, Li Tianming mengira ini adalah perintah tingkat bintang dan laut. Sebenarnya tidak, lautan bintang ini adalah gambaran pikiran yang terbentuk dalam warisan Zeushin. Lautan ini terdiri dari garis-garis pola ilahi. Misteri Zeushin terekam di setiap bintang. Sangat menyenangkan, seni bela diri dan taktik pertempuran ternyata memiliki gambaran pemikiran seperti itu. Intinya, ia telah sepenuhnya melampaui formasi pedang gerbang bintang 10 Desolate Universe tingkat Kaisar Agung. Dan formasi pedang gerbang bintang ini adalah karya Dewa Zeus yang tingginya 1000 meter. Dapat dilihat betapa tingginya sumber Tao Dewa Zeus. Jiwa Li Tianming terseret ke lautan bintang ini. Saat ia terbang melewati cahaya bintang yang cemerlang, ia menemukan bahwa setiap bintang tersusun dari energi pedang yang pekat, menunjukkan bahwa ini adalah teknik pedang murni yang tepat untuk ia gunakan. Tentu saja, karena alam semesta ini pula lah, semakin banyak pula orang yang menggunakan pedang sebagai senjata. Tur singkat akan mengejutkan tubuh dan pikiran Anda, seolah-olah Anda telah melihat dunia baru. Tajam. Detik berikutnya, ia telah jatuh dari lautan bintang. Berbalik ke arah lain, ia melihat bintang-bintang di lautan bintang itu berubah. Ribuan bintang berkumpul membentuk untaian rantai bintang seperti Bima Sakti, dan rantai-rantai bintang ini terhubung membentuk kata-kata. Pedang penghancur bintang keberuntungan yang agung. Tampaknya ini adalah teks yang mudah dipahami. Kemudian bintang-bintang dan rantai bintang berubah lagi, menjadi beberapa kata lainnya perekam, ujung tombak klan dunia bawah Yan Huang. Menyebut dirinya perekam, bukan pencipta. Apakah ini berarti Dao Zeus memang tidak diciptakan oleh Dewa Zeus dari Sang Xingsu? Lalu dari mana asalnya Li Tianming merasa hampir berdiri di puncak alam semesta, mendekati dimensi ayahnya, Li Muyang, dan Ibel jahat kuno. Tiba-tiba, ia teringat Lin Xiaoxiao dan Ibel jahat kuno yang sudah lama tak ia temui. Di mana mereka sekarang? Itu hanya sekadar pikiran sekilas, konsentrasinya masih pada perubahan di lautan bintang di Zeus. Gemuruh. Setelah perekam selesai menandai, lautan bintang bergetar hebat,
dan bintang-bintang terbang yang bagaikan pedang bergerak semakin cepat. Mula-mula mereka membentuk sebaris kata gaya awal peta bintang penakluk langit, lalu bintang-bintang itu langsung bersinar terang, memancarkan cahaya bintang yang tak berujung. Setiap bintang menjelma menjadi pedang berbintang raksasa di hadapan Li Tianming, melesat ke atas dengan gemuruh, memancarkan energi pedang bersiul yang tak berujung. 10.000 bintang berputar mengelilinginya, membentuk peta pedang bintang yang indah, menekan ke bawah bagai langit. Tergantung. Pemandangan itu begitu memukau hingga Li Tianming terkejut dan sangat tersentuh. Sungguh sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Zeus. Terlihat dengan mata terbuka bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi pedang gerbang bintang 10 Desolate Universe. Hanya apa yang disebut gerakan pembuka ini saja sudah membuat Li Tianming bingung. Rasanya terlalu rumit, seolah-olah berasal dari dimensi lain. Ini baru permulaan. Setelah gerakan pertama diperagakan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi, lalu berubah menjadi gerakan yang disebut Zongzeng Penjara Bintang Abadi. Dalam kasus ini, setidaknya harus ada 3 gerakan. Li Tianming menahan napas, siap mengamati dengan saksama, tetapi pada saat ini, Yin Chen dan Bai Ye tiba-tiba memberikan peringatan yang mendesak, yang langsung menyadarkan Li Tianming. Jiwa surgawi segera melarikan diri keluar dan melewatkan jurus kedua penjara bintang abadi. Setelah keluar, Li Tianming tanpa sadar menarik Zeus Dao dengan erat. Apakah ada bahaya? Li Tianming tahu bahwa jika tidak ada yang tidak dapat ditangani, mereka tidak akan segera mengingatkannya. Begitu keluar, Li Tianming merasakan ancaman mematikan yang menekannya. Rasanya seperti tercekik. Dengan terobosan-terobosan terbarunya yang terus-menerus, ia telah mencapai puncak di antara seluruh tim jenius Zeus. Logikanya, tak seorang pun seharusnya bisa menekannya seperti ini. Untung, ada benih pelindung hukuman surgawi yang tercampur di antara alisnya. Siapapun yang berusia lebih dari 500 tahun yang ingin membasminya akan ditindas oleh arena Dao surgawi yang mendesak masuk. Ada cahaya bintang hitam dan emas yang diproyeksikan di depan mataku. Berdengung, Li Tianming tiba-tiba mendongak dan melihat rawa di depannya tiba-tiba terbuka, dan Zeus yang menjulang tinggi 1000 meter muncul di depannya. Ini seorang wanita. Pada pandangan pertama, Li Tianming sangat terkejut. Ia muncul di panggung, melayang di udara, dengan gaun panjang hitam emas yang menopang alasnya, bertabur bintang setinggi ribuan meter, seolah-olah ia terbungkus galaksi. Meskipun ia seorang Zeus, sosoknya yang ramping tetap memancarkan pesona manusia. Alisnya ramping, matanya cerah, giginya putih, kulitnya halus dan bulat, kulitnya putih berkilauan bintang, hangat dan lembut. Bibirnya sedikit merah, berkilau bak bintang. Kakinya, yang panjangnya ratusan meter, lebih panjang dari tinggi Li Tianming, begitu panjang hingga ia bisa dengan mudah melangkahi kepalanya. Kakak, pukul dia dan makan buahku. Orang biadab itu muncul dari belakang dan menunjuk Li Tianming dengan marah. Li Tianming merasakan sedikit sakit kepala. Perasaan tertekan yang diberikan oleh wanita bergaun hitam itu memang sangat kuat. Tatapan matanya yang dalam membuat Li Tianming sulit memahami sikapnya terhadapnya. Ia hanya bisa membungkuk dan berkata, Junior Lin Feng, senang bertemu denganmu, senior. Jika kau dari klan Nether Yan Huang, atau klan ilahi Yan Huang, mungkin aku punya hubungan denganmu. Klan ilahi Yan Huang wanita itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak apa-apa Li Tianming sedikit terkejut. Ya, wanita bergaun hitam itu menatap Li Tianming dalam-dalam. Kau sudah mengambil banyak barang bagus. Karena aku masih bisa menyenangkanmu, aku tidak akan repot-repot denganmu. Setelah kau keluar, aku sarankan kau segera meninggalkan alam leluhur. Kalau tidak, hidup atau matilah konsekuensinya. Tolong Li Tianming tidak percaya ini alasan Li Tianming untuk tidak mengincarnya. Dari kalimat singkat itu, ia mendengar banyak informasi. Pertama, klan Yan Huang Ming, penduduk asli wilayah leluhur, mungkin punya cara untuk memata-matai orang lain. Jadi, Li Tianming tidak banyak bicara, tetapi Li Tianming sepertinya memahaminya. Kedua, mereka tidak sepenuhnya bersembunyi atau menghindar, tetapi sedang merencanakan serangan balik. Sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk menyerang. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi masalah hidup atau mati. Dan pesan ketiga yang paling penting. Li Tianming yakin bahwa dia tidak sengaja memberinya kesempatan hidup hanya karena dia menyukainya. Ini pasti ada hubungannya dengan klan ilahi Yan Huang. Ini berarti dia mungkin tahu banyak. Senior, Li Tianming hendak berbicara ketika wanita dingin dan cantik bergaun hitam itu memelototinya dan berkata dengan marah, berhenti berteriak. Aku baru berusia 500 tahun, bukan seniormu.
Jika aku berurusan denganmu, aku tidak akan takut pada hukum surgawi. Hanya 500 Li Tianming benar-benar terkejut. Dia memeriksa daftar 10 alam semesta yang sunyi. Pada dasarnya hanya ada sedikit orang di bawah usia 500 tahun, belum lagi mereka yang telah mencapai tingkat kedua tingkat laut bintang di atas 1000 meter. Bahkan mereka yang berada di paruh kedua tingkat pertama pun hampir tidak ada. Dengan kata lain, tidak banyak Zeus tingkat ketujuh. Dia melangkah jauh melampaui itu. Apa arti bakat semacam ini? Li Tianming bahkan tidak yakin apakah dunia tingkat kaisar surga dari 8 kelompok dewa memiliki tingkat seperti itu. Dengan kata lain, gadis ini benar-benar memiliki bakat tertinggi di alam semesta. 500 tahun yang lalu, ia mencapai status dewa alam semesta setinggi 1000 meter, yang sungguh mistis. Perlu diketahui bahwa umur dewa alam semesta setinggi 1000 meter telah mencapai lebih dari 100.000 tahun, yang sangat dekat dengan umur Ibel jahat kuno. Untuk umurnya saat ini yang 100.000 tahun, 500 tahun itu seperti 1 tahun. Di negara Suzaku, ada orang yang lebih kuat dari Wei Tianchang pada usia 1 tahun. Beginilah yang dirasakan Li Tianming sekarang. Di alam Zeus, setiap langkah sulit untuk dilewati, dan setiap peningkatan ukuran membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk ditempa, terutama bagian kedua. Setelah periode kultivasi yang eksplosif sebelum usia 500, memang akan lebih lambat, tetapi jelas bahwa kesenjangan tersebut dapat diperlebar di tahap awal. Di tahap selanjutnya, wanita berbaju hitam ini jelas jauh lebih unggul daripada orang terkuat di puncak alam semesta seperti Raja Ibel Taichang. Sekarang dia hanya ingin berkata kepada lelaki buas itu, adikmu sungguh hebat. Jika Zeus, sang jenius dari tungku 10 bintang terpencil, terjebak di satu tempat, orang ini bisa menyapu semuanya sendirian. Di mata orang lain, para jenius super dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi adalah keajaiban yang tak tersentuh di puncak semua makhluk hidup. Namun, di hadapannya, mereka bukanlah apa-apa. Dan niatnya sungguh mengerikan bila dipikirkan secara saksama. Kalau begitu, Li Tianming berencana untuk patuh untuk sementara waktu, setidaknya bisa keluar dari sini dan kembali ke Gua 9 Kehidupan. Teringat Gua 9 Kehidupan, Li Tianming segera berkata, saudari, aku dan saudara-saudaraku dari Hengsha kuno sebenarnya ada di pihakmu. Jika memungkinkan, kami berharap bisa bertarung melawan 8 divisi dewa bersamamu. Mendengar ini, wanita bergaun hitam itu menatap Li Tianming dengan ekspresi aneh, siapa adikmu? Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan Li Tianming terbawa oleh hembusan angin cahaya bintang dan menabrak pintu yang muncul dari udara tipis. Li Tianming menghilang di depan mereka. Melihat pemuda berambut putih itu pergi, wanita bergaun hitam itu mendesah pelan. Ia perlahan berbalik, dan raut wajahnya yang sebelumnya dingin dan arogan tiba-tiba berubah, menjadi penuh rasa hormat, cinta, dan kekaguman. Kemudian ia membungkuk sedikit dan berkata kepada pria liar itu, saudaraku, setelah bertahun-tahun dan bergenerasi-generasi, tidak bisakah kau melupakan masa lalu? Sekarang segalanya telah berubah, dan burung kukuk itu telah menguasai sarang kita. Bahkan setelah hukuman kita selesai, kita tidak bisa pulang. Sekarang pemuda ini membawa warisan klan ibunya. Ia akan membawa perubahan baru, sekecil apapun, tetapi itu adalah harapan untuk pulang, bukan? Kau juga tahu sudah waktunya menjalani hukumanmu, haha. Mata keruh pria berambut acak-acakan itu dipenuhi kebencian yang mendalam. Kejahatan pada akhirnya tak pantas dilihat. Sekalipun kau keturunannya, kau takkan pernah bisa mengubah takdirmu untuk dihakimi. Dunia telah banyak berubah. Alam leluhur itu hebat. Mengapa kembali lautan berbintang itu indah, tapi kita sudah lama terbiasa dengan warna-warna keruh dan pekat dunia ini, bukan? Sangat baik, sangat nyaman, dan kami hidup damai dengan dunia. Meskipun hidup monoton dan membosankan, hidup ini juga bebas dari kekhawatiran. Namun, 8 suku lalat belum berhenti. Mereka telah menduduki tanah terbaik dan datang untuk menyerbu kedamaian terakhir kami. Wanita bergaun hitam itu terkekeh, dan senyumnya penuh ironi. Suku bekas budak, suku kecil, suku rendahan, sekelompok badut lincah yang berkuasa bersama-sama benar-benar bisa menimbulkan masalah. Pria itu memejamkan mata, dan secercah niat membasmi yang jahat muncul di antara alisnya. Jadi, jangan sembunyikan hatimu. Kalau kau tak menganggap pemuda ini harapan, jembatan, dan harapan bagi klan kita untuk pulang dan membuat dunia mengenali kita lagi, kenapa kau berinisiatif menemuinya 2 kali berturut-turut untuk menunjukkan kehadiranmu? Wanita bergaun hitam itu terkekeh. Diam, pria itu melotot padanya. Ini namanya penampilan master klasik. Engah, wanita itu tersenyum manis.
Guru, memikirkan hal ini, ia menatap pria itu dengan pedih hati dan berkata, "Saudaraku, engkau telah begitu menderita dan membelenggu dirimu sendiri. Kapan engkau akan bebas tanpamu? Kami tak sanggup menanggung semua ini." Pria buas itu menatap ke dalam jurang gelap, lalu menunduk menatap bekas luka di sekujur tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. "Waktunya hampir tiba. Aku telah mengasah pedangku selama 50.000 tahun, hanya untuk 1 hari, untuk membasmi dengan puas." Gua 9 nyawa, di suatu tempat. Sekelompok puluhan orang berkumpul di sebuah gua yang dalam. Mereka adalah Dewa Muda Hengsha kuno, yang dipimpin oleh Jiang Linceng. Mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Semua orang terdiam cukup lama, dengan ekspresi campur aduk. "Kepala besar, masih belum bisa menghubunginya?" tanya Jiang Linceng dengan suara rendah sambil berdiri di tengah. Jiang Datu mencobanya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Aneh. Bukannya dia tidak mau menjawab batu komunikasi, tapi rasanya dia terlalu jauh, seolah-olah dia pergi ke tempat lain." Tempat lain. Semua orang saling berpandangan dengan terkejut ketika mendengar ini. Ini alam leluhur, di mana lagi dia tidak mungkin tiba-tiba kembali ke rerun dewa bintang atasnya, kan? Tidak bisa secepat ini. Mungkinkah dia telah jatuh ke area yang lebih dalam di Gua Buah 9 Kehidupan? Semua orang bingung. Seorang Zeus muda bernama Lin Zhao tiba-tiba berbicara di antara kerumunan, "Saudara Cheng, dia tidak akan kabur begitu saja karena tidak mau berbagi Buah 9 Kehidupan dengan kita, kan? Mungkin dia entah bagaimana berhasil menyingkirkan batu komunikasi sebenarnya, kurasa itu tidak perlu. Dialah yang paling pantas mendapatkan begitu banyak Buah 9 Kehidupan. Jika dia benar-benar tidak mau berbagi, dia bisa saja mengatakannya. Tidak perlu membodohi kita dan pergi begitu saja, meninggalkan kita menunggu di sini." "Apa yang kau bicarakan?" Lin Feng bukan orang seperti itu, kata Jiang Xiaobai dengan marah. "Tunggu sebentar lagi." Jiang Linceng melirik semua orang, lalu akhirnya menatap Lin Zhao. "Sabar, saudara Lin Feng punya visi yang luar biasa. Kau terlalu kritis padanya." "Kakak Cheng, apa menurutmu aku orang jahat?" Lin Zhao merasa tidak nyaman mendengarnya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku juga memikirkan semua orang." Ia melihat sekeliling dan mendapati tak seorang pun mendukungnya. Ia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Lupakan saja, kita lihat saja nanti. Kuharap dia bisa memenuhi kepercayaanmu padanya." "Xiao Zhao, sebenarnya ini bukan tentang Buah 9 Kehidupan, tapi tentang persahabatan dan kepercayaan antar manusia. Terkadang, Buah 9 Kehidupan tidak sepenting itu, tapi kepercayaan lebih penting," kata Jiang Linceng serius. Kata-katanya juga meyakinkan semua orang. Semua orang tahu bahwa Lin Feng ini luar biasa, misterius, dan kuat, dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi batas atasnya. "Oke." Lin Zhao menundukkan kepalanya dan mundur ke sudut, merasa agak tidak senang. Namun, sesaat kemudian, batu komunikasi Jiang Datu berdering, dan sesosok kabut ungu muncul di sisi lain. Ia berkata kepada Jiang Datu dengan nada tenang, "Tetaplah di tempatmu, aku akan datang kepadamu sekarang." Itu Li Tianming. Dia bahkan tidak bertanya di mana mereka berada. Luasnya kekuatan supranaturalnya juga menambah kesan misterius padanya. Setelah mengucapkan hal itu, batu komunikasi tertutup. Kesuraman yang samar di antara alis semua orang juga menghilang pada saat yang sama, dan senyum muncul di wajah semua orang, termasuk Jiang Linceng, yang juga tersenyum penuh arti. Lin Zhao juga tersenyum canggung, merasa sedikit malu. Tak perlu dikatakan lagi, sudah jelas orang macam apa Li Tianming itu dan apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Tidak lama setelah itu, Li Tianming muncul di depan mata mereka. Tampaknya dia dalam kondisi baik. "Kakak Lin Feng." Jiang Linceng dan yang lainnya pergi menyambut mereka. "Ada sedikit kesalahan. Maaf membuatmu menunggu," kata Li Tianming sambil mengeluarkan cincin Sumeru dan menyerahkannya kepada Jiang Linceng. "Ada 300 buah 9 kehidupan emas dan 30.000 buah 9 kehidupan biasa di dalamnya." Begitu Li Tianming selesai berbicara, Jiang Linceng dan yang lainnya tercengang. 330.000. Tahukah Anda, ketika buah 9 kehidupan berwarna emas muncul tadi, mereka semua berlomba-lomba ingin meraihnya, tetapi hasil panen kali ini sudah di luar bayangan mereka. Jelas, jika harta ini dibagi di antara puluhan orang, akan ada banyak kelebihan, yang dapat mereka bawa kembali ke Taiko Hengsha dan dipersembahkan sebagai jasa kepada para tetua dan keluarga mereka. "Tidak, Saudara Lin Feng." Jiang Linceng segera menggelengkan kepalanya dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil cincin Sumeru. Sebaliknya, ia berkata, "Penghargaan utama untuk rencana ini adalah milikmu."
Kaulah yang menculik klan Dewa Perang, kaulah yang membasmi Tian Mozi, menghancurkan keseimbangan, dan kaulah yang akhirnya memasuki penghalang dan mengambil buah 9 kehidupan. Kami hanyalah bagian kecil dari upaya ini dan tidak sanggup menanggung sebanyak itu. Saudara Cheng, Anda terlalu sopan. Tanpa Anda, bagaimana mungkin saya bisa melakukan semua ini sendiri? Jangan khawatir, saya hanya membagi-bagikannya sesuai pekerjaan. Saya masih punya banyak, kata Li Tianming lugas. Dia cukup murah hati dan memberi mereka 3/10 secara langsung. Kalau orang lain, mereka mungkin tidak akan peduli 1/10 pun. 3/10 sebenarnya sudah banyak. Lebih dari itu akan menyebabkan bencana fatal. Terlalu banyak. Jiang Lincheng mengambil cincin sumeru pemberian Li Tianming, ekspresinya masih sedikit bingung. Zeus muda lainnya dari Hengsha kuno juga terkesan. Mereka menatap Li Tianming dengan mata berapi-api dan mengangguk diam-diam. Mendengar angka ini, Lin Zhao menundukkan kepalanya, merasa sangat malu dan menyesali ucapannya sebelumnya. Sama-sama, saya akan meminta semua orang untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk saya dan membangun citra yang baik untuk saya saat kita kembali ke Taiko Hengsha, kata Li Tianming sambil tersenyum. Bercanda, mereka semua anggota keluarga istriku. Kalau ada kesempatan ke Taiko Hengsha nanti, biarlah mereka pulang dulu untuk membanggakan diri. Setidaknya orang-orang di sana akan punya kesan pertama yang baik tentangku. Kesan pertama pastinya bagus. Haha, setelah mendengar kata-kata tulus Li Tianming, Jiang Lincheng dan yang lainnya akhirnya melepaskannya. Tidak masalah, kami pasti akan membanggakanmu di mana-mana saat kami kembali. Setelah melalui perburuan harta karun ini bersama-sama, Li Tianming menjadi benar-benar mengenalnya. Oh, benar, Jiang Lincheng menatap Li Tianming dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun dia adalah pemimpin Taiko Hengsha, dia sudah menganggap Li Tianming sebagai tulang punggungnya. Li Tianming berkata, saya perlu memikirkannya dan mencerna apa yang telah saya peroleh terlebih dahulu. Sejujurnya, ia baru saja datang jauh-jauh ke sini dan masih memikirkan insiden dengan klan Neter Yan Huang. Gadis cantik dan anggun bergaun hitam itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Apa yang dikatakannya, meskipun terkesan seperti peringatan, sebenarnya membuat Li Tianming banyak berpikir. Misalnya, dia mengusirnya dari tempat itu, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak mengambil slip giok dari tangan Li Tianming. Jadi, apakah gadis ini memiliki lidah yang tajam tetapi berhati lembut, seolah-olah dia sengaja memberikan Zhou Sendao ini kepadanya? Lin Feng, bagaimana kalau begini? Jiang Lincheng berhenti sejenak, para jenius Zeus muda Taiko Hengsha kita dipimpin oleh 7 jenius daftar kuno. Ketujuhnya menduduki peringkat pertama di dunia 10.000 alam semesta masing-masing, dan kekuatan tempur mereka adalah yang terkuat. Aku punya koneksi dengan salah satu dari mereka, Lin Chaoge. Bagaimana kalau kuperkenalkan kepadanya statusnya di Taiko Hengsha jauh lebih tinggi daripada statusku, dan ayahnya adalah penguasa bintang 10.000 alam semesta, jadi dia punya otoritas yang lebih besar. Lin Chaoge Li Tianming berpikir sejenak. Jika dia pergi menemuinya, dia harus mendapatkan kepercayaannya. Jika orang seperti Jiang Yulian muncul lagi, itu akan sangat merepotkan. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin pergi untuk saat ini. Jika saudara Cheng sedang senggang, kau bisa mengenalkanku kepada mereka. Jiang Lincheng tersenyum canggung dan berkata, ya, bagus. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah lebih lanjut jika aku tidak menyiapkan dasar-dasarnya dengan benar. Jangan khawatir, aku punya batu komunikasinya, dan dengan begitu banyak buah 9 kehidupan sebagai pengantar, mereka pasti sangat tertarik padamu. Kita semua orang yang berpikiran sama. Tidak masalah. Li Tianming mengangguk. Tepat saat dia mengatakan ini, Jiang Xiaobei tiba-tiba bertanya, Saudara Cheng, kita telah mengambil begitu banyak buah 9 kehidupan sehingga kita bahkan tidak bisa membagikan semuanya. Haruskah kita mengirim beberapa di antaranya kembali ke Taiko Hengsha terlebih dahulu, mengambil beberapa buah 9 kehidupan kembali, dan melaporkan situasi di sini kepada para tetua? Baiklah, itu perlu diatur. Jiang Lincheng mengangguk. Lin Feng, tanya Jiang Datu sambil tersenyum. Kau tidak mau pergi ke Taiko Hengsha, bagaimana kalau aku antar kau ke sana dulu? Li Tianming memikirkannya. Ia masih berusaha mencari keberadaan Ye Lingfeng. Ye Lingfeng jarang muncul akhir-akhir ini, dan Li Tianming tidak ingin melewatkannya, jadi ia berkata, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Karena masalah klan Yan Huangming, dia sekarang tidak tahu apakah harus mengingatkan orang-orang Taigu Hengsha untuk mundur. Li Tianming ingin mereka bergabung, tetapi ini mungkin tergantung pada kemauan kedua belah pihak. Jika hanya dia,
akan mudah baginya untuk bersedia. Kalau begitu, prioritas utamaku adalah bekerja keras untuk memperkuat diri. Kedua, aku akan terus mencari klan Nether Yan Huang untuk melihat apakah ada cara untuk meyakinkan mereka. Ketiga, Xiao Feng. Memikirkan hal ini, Li Tianming berkata kepada Jiang Lincheng dan yang lainnya, tidak apa-apa. Pergilah dan urus barang-barang kalian sendiri. Kalian bisa beristirahat dan memulihkan diri mulai sekarang. Aku juga akan mencari tempat peristirahatan dan menghubungi kalian jika kalian membutuhkan sesuatu. Aku tidak akan terlalu jauh. Oke, Jiang Lincheng dan Jiang Datu saling memandang. Mereka tahu bahwa Li Tianming mempunyai urusannya sendiri yang harus diurus, jadi selama mereka akhirnya membawanya ke Taiko Hengsha, mereka tidak perlu tinggal bersama untuk sementara waktu. Hati-hati, kalau terjadi apa-apa, hubungi Si. Setelah mengatakan ini, Li Tianming mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan sekali lagi menghilang ke dalam kegelapan koridor, jatuh ke dalam kabut tebal. Pria yang aneh. Semua orang memandangi kepergiannya, merasa sangat emosional. Li Tianming berdiri sendirian di Gua 9 kehidupan yang sangat dalam ini. Akar-akar hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kaki kirinya, terjalin dengan akar pohon leluhur 9 kehidupan. Xian-Xian masih berkomunikasi dengan pohon kuno yang sedang tertidur itu. 2 buah emas 9 kehidupan pertama. Dia masih memiliki 700 buah 9 kehidupan emas dan 70.000 buah 9 kehidupan biasa di tangannya. Dia tidak akan membutuhkan sebanyak itu dalam perjalanannya menjadi Dewa Zeus. Efek dari 2 buah 9 kehidupan emas sudah cukup kuat. Setelah Li Tianming meminumnya, ia memusatkan khasiat obatnya pada ginjal keabadian. Transformasi keempat binatang pendamping yang disebutkan di atas berkaitan dengan kekuatan tempur asli Li Tianming. Jika Yin Chen dapat berubah menjadi dewa alam semesta, dapat dibayangkan bahwa fungsinya pasti akan meningkat pesat. Ini sangat penting bagi Li Tianming sekarang. Alasan mengapa efisiensi Yin Chen menurun akhir-akhir ini adalah karena lawan-lawan Li Tianming semuanya telah menjadi dewa alam semesta, dan pikiran para dewa alam semesta telah sangat membatasi Yin Chen. Untuk transformasi ini, Li Tianming bahkan membawa banyak debu perak kembali ke ruang pendamping. Dengan buah 9 kehidupan emas, kedua ginjal abadi itu sungguh penuh kekuatan, memicu transformasi partikel bintang menjadi partikel neutron, dan dari partikel daging dan darah menjadi benda langit. Pada akhirnya, kedua ginjal yang kuat ini telah menjadi seperti dua lautan bintang perak, dengan awan yang berterbangan, air yang mengalir, kuat dan dahsyat, yang telah meletakkan dasar bagi transformasi An bintang ketujuh. Tetapi Li Tianming tertekan karena mengetahui bahwa tatanan abadinya tidak dapat diubah ke tingkat bintang. Karena tatanan ini tidak dapat ditingkatkan, Yin Chen tidak dapat mengandalkan sistem kultivasi simbiosis untuk menyelesaikan langkah terakhir, yang menyebabkan kegagalan sementara Li Tianming untuk menerobos alam kesempurnaan kecil. Kita masih perlu mengembangkan rerundewanya. Dia telah mengambil alih sementara tingkat keempat alam ilahi abadi, dan 5 tingkat sisanya dikendalikan oleh jiwa Xiao Liu. Rerundewa turunan terbaik masih berada di alam ilahi No. 9. Dapat langsung dipromosikan menjadi rerundewa turunan Zeus. Berdasarkan situasiku saat ini, kombinasi rerundewa turunan dan buah 9 kehidupan sudah sempurna. Namun, aku punya cukup buah 9 kehidupan, tapi rerundewa turunanku kurang. Oleh karena itu, jika Anda ingin maju dengan cepat, merekrut jiwa Xiao Liu adalah langkah yang sangat penting. Li Tianming tidak punya pilihan selain menghentikan larinya menuju alam kesempurnaan rendah. Sleep Giok ini, dia mengeluarkan Sleep Giok Pofeng milik klan Yan Huangming, menyembunyikan jiwa surgawinya ke dalamnya, dan mulai memahami Zhou Sendao ini berulang-ulang. Aku belum cukup kuat untuk mencapai level terakhir alam ilahi abadi. Jiwa Xiao Liu sepertinya sudah menemukan banyak pasangan. Aku perlu memperkuat modalku. Jika Anda tidak dapat menerobos wilayah tersebut, metode bertarung menjadi kuncinya. Pedang ilahi penghancur bintang keberuntungan besar. Dari nama yang jelas dan pengamatannya terhadap jalan para dewa, Li Tianming secara bertahap memahami hakikat jalan para dewa. Zhuo Shendao, dirancang khusus untuk membasmi Zeus. Menghancurkan bintang-bintang, yang hancur adalah tubuh mikrokosmik Zeus. Berfokus pada kekuatan penghancur, itu memang jurus pembasmi yang menghancurkan. Seandainya saja simulasi kesadaran dan pedang Dong Huangku lebih kuat. Sekarang, simulasi spiritual tidak dapat mengimbangi, dan pedang Dong Huang juga tidak dapat mengimbangi, dan menjadi semakin sulit untuk naik level. Karakter Dewa Hantu dalam aksara Cina Xia Agung sudah lama tidak berkembang. Kurasa aku harus menunggu sampai aku menjadi dewa kosmik sejati sebelum bisa membuka transformasinya. Saat itu, jika aku mencapai tingkat kosmik segudang,
aku bisa membuka buku klan Dewa Hantu Sampah dan belajar tentang tetua Guiksu. Dan Menara Tai sudah lama sunyi. Li Tianming juga mengkhawatirkan metode ini dan tidak melupakannya. Dan sekarang, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, dimulai dari Zeus ini. Jiwanya benar-benar terbenam dalam Sleep Giok, dan di alam semesta lautan pedang bintang ini, dia mengamati pergerakan lintasan bintang berulang kali. Kemegahan Susendao membuat Li Tianming melupakan perjalanan waktu. Ia membenamkan dirinya di dalamnya, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Di dalam kepingan giok ini, ia menggunakan pedang untuk membalikkan galaksi, mengarahkan lautan bintang, menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang, dan dengan satu pedang, ia menciptakan peta langit. Pada akhirnya, Li Tianming sendiri tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba pada suatu saat, dia terbangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Tianming bertanya pada Yin Chen, orang yang memanggilnya. Kakakmu dalam masalah lagi, kata Yin Chen. Kakak kepala besar dan yang lainnya. Li Tianming berdiri. Orang-orang ini adalah calon propagandisnya untuk perjalanan Taiko Hengsha, jadi mereka harus diselamatkan. Ya, Yin Chen berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara berat namun, kali ini, lawannya cukup kuat. Wei Hao, Huan Tian, Klan Dewa. Li Tianming mengetahui dari Yin Chen bahwa sejak dia membasmi Tian Mozi terakhir kali, perbuatannya telah menyebar di antara jenius Zhou Shen dari 8 dewa. Semua orang tahu bahwa dia memiliki banyak buah 9 kehidupan, jadi dia menjadi duri di mata dan daging 8 dewa. Mereka juga melihat identitasku dan mengira aku bukan berasal dari suku kecil di bintang pendamping, melainkan penduduk asli dunia leluhur ini. Imajinasi ini jelas menguntungkan Li Tianming. Setelah itu, 8 dewa dan jenius Zeus telah mendaftarkannya sebagai target pertama yang akan dilacak. Akibatnya, Jiang Lincheng, Jiang Datu dan lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Li Tianming juga menjadi target utama perburuan. Mereka mengirim sekelompok orang kembali ke Hengsha kuno, membawa beberapa buah 9 kehidupan, dan kemudian membawa lebih banyak pemuda ke wilayah leluhur ini. Jelas, mereka telah lama menyadari pentingnya menduduki wilayah ini. Peninggalan kuno Yan Huang ini bagaikan dataran tinggi tempat dua negara bertemu. Siapapun yang menempatinya memiliki keputusan akhir dalam penyerangan dan pertahanan. Dengan makna sejarah yang demikian, kaum muda penuh dengan semangat dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Setelah Hengsha kuno ditaklukkan, semua klan bintang yang tinggal di dalamnya akan menjadi ras inferior, atau lebih buruk lagi, menjadi budak dan diperbudak oleh 8 dewa. Hal ini tidak dapat diterima oleh setiap klan Taiko Hengsha. Saat ini, di Gua 9 Kehidupan, tugas Jiang Lincheng dan timnya masih menemukan buah 9 kehidupan dan mempelajari perubahan di pohon leluhur 9 kehidupan. Mereka aman dan sehat selama ini, bahkan mendapatkan beberapa buah 9 kehidupan. Namun, mereka kurang beruntung mereka diincar oleh klan langit fantasi. Klan Dewa Ilusi dapat memperluas wilayah Dewa Ilusi hingga ke wilayah yang luas, melampaui kesadaran Dewa Zeus, dan menjelajahi serta melacaknya tanpa kerusakan apapun. Jika mereka terkunci, mereka memang akan lebih sulit dihadapi daripada klan Dewa Ibel. Li Tianming, yang diselimuti kabut ungu, terbang menuju sekelompok orang di tengah kilat dan guntur. Pada saat yang sama, ia meminta informasi identitas orang-orang dari klan Dewa Langit Fantasi ini kepada Yin Chen. Pemimpinnya sebenarnya adalah makhluk peringkat kelima dalam peringkat 10 alam semesta yang sunyi. Pasangan Dewa Fantasi ini, yang bernama Siming Yisheng dan Siming Yishi, merupakan garis keturunan kerajaan tertinggi dari 49 bintang Dayan. Mereka berada di peringkat kelima dalam hal bakat, dan karena usia mereka hampir 500 tahun, dalam hal kekuatan tempur sejati, mereka mungkin lebih tinggi dari peringkat kelima. Dia pastinya jauh lebih kuat dari Putri Suksu yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi. Bagaimanapun, ini adalah tradisi lama klan Dewa Huantian bahwa suami dan istri dihitung sebagai satu. Mereka memang bertindak bersama-sama. Berusia di bawah 500 tahun dan telah mencapai alam dewa kosmik tingkat ke-7, ini sudah sangat tinggi. Ini adalah level tertinggi dari Tungku Bintang 10 Desolate. Oleh karena itu, pasangan dewa fantasi ini adalah salah satu pemimpin jenius dalam operasi di Rerun Dewa Bawah, dan mereka juga merupakan kekuatan tertinggi di Rerun Dewa Bawah. Mereka mungkin bahkan lebih kuat daripada Lin Chaoge yang akan diperkenalkan Jiang Lincheng sebelumnya. Sejujurnya, kau, kakak kepala besar, sangat sial karena bertemu dengan klan langit fantasi yang dipimpin oleh mereka. Akan sulit bagimu untuk bertahan hidup, kata Ying Huo. Yin Chen kadang-kadang membantu mengawasi mereka, tetapi mereka dikunci oleh dewa hantu di kejauhan,
yang agak sulit dijaga, jadi dia tidak bisa membantu bahkan jika dia mau. Bagaimana situasinya sekarang? Li Tianming baru saja memerintahkan Jiang Datu untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan, tetapi kelompok yang terdiri dari lebih dari 50 pasang Dewa Langit Fantasi masih mengejarnya. Dia akan segera menyusul, kata Yin Chen. Begitu kita tertangkap, kemungkinan besar kita akan musnah. Bahkan jika kita ditangkap sebagai tawanan, nasib kita akan menyedihkan. Li Tianming menggertakkan giginya. Ini bukan lelucon, melainkan pertarungan hidup dan mati antar pemuda. Kakak kepala besar, dengarkan aku. Segera menyebar dan lari ke berbagai arah. Jangan sampai ketahuan, kata Li Tianming buru-buru kepada Jiang Datu dan yang lainnya. Tempat mereka berada bukanlah tempat persembunyian tertutup seperti terakhir kali, dan mereka ditemukan lebih dulu, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, kalau tidak mereka pasti sudah terkepung sekarang. Oke, Jiang Datu juga merasakan bahwa bayangan di belakang mereka telah mengunci mereka. Saudara-saudara, masing-masing melarikan diri. Hubungi kami setelah kalian hidup. Jiang Linceng memberi perintah dan di percabangan jalan berikutnya, dia secara acak memilih arah untuk dituju, sementara para Dewa Zeus muda lainnya dari Hengsha kuno benar-benar bubar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka bereaksi cepat, tetapi para Dewa Fantasi yang mengejar juga bukan lawan yang mudah. Mereka sudah sangat dekat dengan tim ini, dan melihat pihak lawan berhamburan seperti desertir, mereka pada dasarnya membentuk dua pasang orang menjadi satu kelompok, menggunakan kekuatan para Dewa Fantasi untuk membersihkan jalan di depan, mengunci lawan-lawan yang bergerak ke segala arah, dan juga membubarkan serta mengejar mereka. Kedua belah pihak bubar. Dengan batu komunikasi, selama Anda memiliki keuntungan, sebenarnya sangat mudah untuk membubarkan dan menyatukan kembali dan membubarkan lagi. Ledakan-ledakan-ledakan. Dewa-dewa hantu dengan bentuk yang rumit, bagaikan susunan dan penghalang sihir yang bergerak, menyerbu ke depan bagai air pasang dan membombardir para pengikut Taigu Hengsha dari belakang. Kelompok Dewa Hengsha kuno ini sebagian besar berasal dari klan Yuanyi, dan klan Yuanyi dicirikan oleh fleksibilitas dan kecepatan. Menghadapi pengejaran, mereka semua membuka Yuanyi mereka dan mengepakkan sayap untuk terbang liar. Memang lebih mudah untuk bertindak sendiri dan berjalan sendiri. Akan tetapi, para pengejarnya masih lebih banyak dan lebih kuat. Terutama Zeus yang mengejar di depan, bahkan ada beberapa pasang Zeus tingkat kelima, dan masing-masing pasang tidak lebih buruk dari Jiang Linceng. Akan berbahaya bagi mereka untuk memburu Zeus tingkat ketiga seperti Jiang Datu, bahkan bagi klan Yuanyi sekalipun. Semuanya baru saja dimulai ketika anggota suku Yuanyi ditangkap dan dibasmi langsung oleh suku Huantian yang dingin dan arogan sebagai asal-usul Dewa Zeus. Mereka langsung dilempar ke tanah. Tentu saja, seseorang di belakang mereka menggunakan artefak Tianyuan yang seperti jaring untuk mengikat asal-usul Dewa Zeus ini, mengumpulkan mereka seperti bola, dan menyeret mereka ke depan. Ini seperti berburu. Jika mereka terus mengejar seperti ini, bahkan Jiang Linceng, Jiang Datu dan yang lainnya tidak akan selamat. Yin Chen, apakah ada terobosan? Li Tianming mengerutkan kening dalam-dalam setelah mendengar penjelasan Yin Chen. Dia tidak bisa membuat terobosan dalam waktu singkat. Jika tidak ada terobosan dan temannya dalam kesulitan, dia akan tak berdaya. Mendengar jawaban tegas Yin Chen, Li Tianming akhirnya menghela napas lega. Di masa lalu Siming, ia memiliki dua adik laki-laki bernama Siming Yixing dan Siming Yiyue. Mereka juga termasuk di antara mereka yang mengejarnya. Namun, sekarang ada banyak orang kuat di sekitar mereka. Jika kita ingin menggunakan trik yang sama untuk menangkap kedua dewa ilusi ini, kita harus bertarung dengan cepat dan tegas untuk menangkap kedua sandera kunci ini. Terobosan semacam ini memang sangat umum. Itu karena Siming Sheng dan Si adalah pemimpinnya, jadi tentu saja mereka akan menjaga adik-adik mereka di sisi mereka untuk perlindungan. Bahkan sekarang mereka diburu, mereka dilindungi sepenuhnya. Pasangan dari klan langit fantasi ini juga merupakan dewa kosmik tingkat keempat, menduduki peringkat ke-10 dalam daftar kosmik 10 langit sunyi, dan juga merupakan para jenius teratas dari tungku bintang 10 sunyi. Daftar 10 alam semesta desolate adalah daftar bakat. Total ada 10 dunia tingkat Wanzu, tetapi klan langit fantasi langsung menempati 3 dari 10 posisi teratas, yang menunjukkan status transenden klan langit fantasi di Sang Xingsu. Siming Yixing dan Siming Yiyue bukan orang yang mudah ditipu. Setidaknya mereka jauh lebih kuat daripada Putri Suksu. Ini tidak diragukan lagi merupakan tekanan besar bagi Li Tianming. Ayo bertarung. Jiang Datu telah ditangkap oleh Zeus tingkat kelima. Li Tianming tak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan langsung menggenggam pedang Dong Huang, mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Ia mengumpulkan semua kemampuannya,
termasuk binatang pendampingnya seperti Ying Huo dan kesadaran spiritualnya, lalu mengubah mereka menjadi badai ungu. Ia langsung melewati lorong samping dan membasmi kelompok klan Dewa Fantasi yang sedang mengejar mangsanya. Matanya segera tertuju pada seorang anggota klan Dewa Langit Fantasi. Wajahnya tampak androgini, dan tubuhnya sangat putih. Ia tampaknya berasal dari klan yang mirip dengan Feng Qingyumeng. Penampilannya sungguh memukau. Pasangan-pasangan dari klan Dewa Fantasi dapat bergabung, dan dia seharusnya sudah dalam kondisi menyatu sekarang. Jika kau mengangkat rambut panjang di belakang kepalanya, kau bahkan bisa melihat wajah seorang wanita. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa klan Dewa Fantasi masih relatif muda, mungkin sedikit lebih tua dari putri cucu. Dia tertinggal dan menggoda mangsanya, sementara saudara laki-laki dan perempuannya si Ming Seng Si sudah menekan Jiang Lincheng. Jiang Lincheng mengenal Li Tianming, dan klan Dewa Huantian pasti tidak akan membiarkannya lolos. Li Tianming tidak punya banyak waktu. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat klan Dewa Fantasi di sekitarnya khawatir. Siapa ini? Beberapa anggota klan Dewa Langit Fantasi tercengang ketika Li Tianming tiba-tiba menyerbu ke depan si Ming Xing Yue dengan ribuan guntur. Penduduk asli bintang leluhur, Lin Feng. Pupil mata si Ma Xing Yue mengecil saat ia langsung mengenali identitas Li Tianming. Ia tahu perkiraan kekuatan tempur Li Tianming, dan kini Li Tianming masih mempertahankan tinggi badan yang setara dengannya, jadi kecil kemungkinan pasangan itu akan takut padanya. Beritahu mereka, si Ming Xing Yue tahu bahwa tujuan kakak beradiknya mengejar Jiang Lincheng adalah untuk Li Tianming. Sekarang orang ini telah muncul, Jiang Lincheng tidak lagi membutuhkan si Ming Xing Yue untuk campur tangan. Ya, seseorang segera menggunakan batu komunikasi untuk memanggil si Ma Ming kembali ke dunia. Si Ming Xing Yue tidak berkata apa-apa dan bergegas menuju Li Tianming. Tujuannya hanya satu, yaitu menjerat Li Tianming sebanyak mungkin dan tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Dewa Hantu. Ada 3 Dewa Zeus tingkat keempat di sekitar, dan beberapa Dewa Hantu di kejauhan merasa khawatir. Mereka menyerah dan mendesak para Dewa Hantu ke arah Li Tianming. Mereka menambahkan wilayah kekuasaan satu demi satu, hampir mengepung Li Tianming. Phantom God memang sistem kultivasi yang paling mudah untuk membatasi dan menekan lawan. Bagi lawan tipe kecepatan, ia adalah musuh bebuyutan. Tousan Direction Standard milik Li Tianming dibatasi untuk sementara waktu. Kedua Dewa Hantu pasangan si Ming Xing Yue bahkan lebih dekat. Keduanya sangat cerdas dan tahu bahwa Li Tianming ingin menyandera mereka, jadi mereka tidak menggunakan Dewa Hantu mereka untuk membasmi Li Tianming. Sebaliknya, mereka menggunakan Dewa Hantu mereka sebagai senjata pertahanan, secara langsung memperkuat tubuh fisik mereka dan mengubahnya menjadi ibel darah dan daging hantu. Ledakan. Dewa Hantu bintang pedang biduk utara berputar di atas tubuh mereka yang menyatu, dengan puluhan juta pedang kecil yang terkondensasi di kulitnya, berkumpul menjadi amukan pedang yang bisa meletus kapan saja. Dewa Hantu bulan misterius kutub timur lainnya berkumpul di otak dan an mereka, mempersenjatai mereka sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tahu bahwa Li Tianming memiliki kekuatan penghancur jiwa yang kuat. Reaksi sementara si Ma Ming Xing Yue ini meningkatkan kesulitan serangan Li Tianming hingga maksimal. Lebih jauh lagi, para Dewa Hantu tingkat atas lainnya di dekatnya menciptakan tekanan luar biasa yang akan segera mengalahkan Li Tianming dan membantu si Ming Xing Yue dalam pertempuran. Kilatan kalsium karbida sangatlah sulit. Ledakan-ledakan-ledakan. Di atas tubuh Li Tianming, kekuatan magis dari roh gunung guntur, roh gunung api, roh laut, dan roh rumput dari keempat binatang buas kuno yang kacau tiba-tiba meletus. Dengan tubuh mereka sebagai intinya, cahaya bintang ungu yang berkilauan bergetar dan berguncang, menghancurkan semua Dewa Hantu yang datang dari segala arah untuk membasmi mereka. Kunang-kunang terus secara otomatis menampilkan kekuatan magis mereka, mengumpulkan semua kekuatan Dewa Alam Semesta, dan secara paksa membuka ruang bagi Li Tianming, memungkinkannya berkonsentrasi untuk menghadapi si Ma Xing Yue. Binatang pendamping kesadaran kau memang penduduk asli Rerun Dewa Yan Huang kuno. Nenek moyangmu entah dimusnahkan atau diperbudak, tahukah kau? Si Ming Xing Yue mencibir dengan suara campuran pria dan wanita, memegang sepasang artefak Tianyuan tingkat kaisar tipe paku di tangannya. Mengandalkan dukungan Dewa Hantu, kekuatan tubuhnya yang hampir sekeras hantu, ia tiba-tiba menghantam Li Tianming seperti lautan baja, menyerbu untuk membasminya dengan ganas. Kalian semua telah menjadi Dewa Alam Semesta, Sang Sumber. Yin Chen menjelaskan kepada Jiang Lincheng, Jiang Datu, dan situasi mereka saat ini hanya dalam 8 kata. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan konsekuensinya sudah pasti terjadi saat mereka ditemukan. Berita buruk ini membuat Li Tianming tidak punya jalan keluar. Selama aku gagal, Jiang Datu dan yang lainnya akan mati.
Gelombang amarah seperti nebula melonjak di hati Li Tianming. Ekspresi merendahkan, suka main-main, dan sombong di wajah para dewa langit hantu itu persis seperti keinginan seluruh klan mereka, menjijikkan dan menjijikkan. Pada saat itu, perubahan nebula yang hancur di dalam slip giok itu membanjiri pikiran Li Tianming. Di bawah kendali amarah, beberapa trik yang belum pernah ia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Ledakan. Li Tianming memegang pedang berat Dong Huang dengan kedua tangan dan mengangkat pedang raksasa sepanjang ratusan meter itu ke atas kepalanya. Kekuatan simulasi 30 kali lipat dari pedang ilahi era 10 arah di atasnya membentuk 10 untai energi. Bailing mengumpulkan ke-27 jiwa bayi kecil di atasnya, menggulungnya menjadi 27 energi pedang pucat. Dikendalikan oleh amarah, kekuatan ilahi jalan Dewa Zeus ini akan ditampilkan sepenuhnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Di dada dan perut Li Tianming, nebula bergetar, dan kekuatan 4 dewa kosmik, yaitu api penyucian, kekacauan, asal, dan Hongmeng, bergegas keluar dan berkumpul di pedang Dong Huang. Pada saat itu, pedang Dong Huang yang mengumpulkan berbagai kekuatan tampaknya telah berubah menjadi lautan pedang berbintang. Gunakan lautan pedang bintang untuk menghancurkan tubuh mikrokosmos. Dan itu adalah alam semesta kecil yang diberkati oleh dua dewa hantu. Klan Dewa Fantasi. Tatapan mata Li Tianming penuh dengan niat membasmi, bayangan ungu menyambar petir, dia mengangkat pedangnya ke langit, dan menebas udara. Ledakan. Saat pedang dihunus, pedang Dong Huang terasa berat, tetapi dapat berevolusi menjadi niat pedang yang tak terbatas. Untuk sesaat, bayangan pedang itu bagaikan tinta yang terciprat di langit berbintang, membentuk peta bintang seperti pedang, menyelimuti bintang Sima dan bulan di atas. Dao Zhousen, Siming Xingyue dan teman-temannya tampak sangat santai ketika mendengar bahwa hampir semua orang dari Taigu Hengsha telah ditangkap. Namun, setelah melihat pedang ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tapi sudah terlambat. Dengan pedang ini, Li Tianming memulihkan momentum penghancuran brutal sang kaisar di masa lalu. Ia membuka dan menutup pedangnya dengan kuat, menghancurkan bintang-bintang dengan satu pedang, dan dengan marah menebas peta bintang langit. Lautan bintang dan pedang membuka jalan. Kekuatan pedang yang dahsyat langsung memotong duri ganda Siming Xingyue, dan menebasnya di dahi dengan dahsyat bagaikan bambu patah. Ledakan. Dengan tebasan pedang, tubuh Zeus tingkat keempat Siming Xingyue meledak menjadi kembang api dan hampir hancur berkeping-keping. Hal ini tak pelak lagi berdampak besar pada perlindungan hantu pasangan itu. Untuk sesaat, kekuatan mematikan Bai Ling menghancurkan tubuh roh tersebut, dan gelembung mimpi Bai Ye pun jatuh menimpanya, membasmi Siming Xingyue dan membuatnya menjerit kesakitan. Berdengung. Sekalipun mereka mengembun menjadi dua asal-usul dewa alam semesta, mereka tetap saja penuh dengan lubang, menderita kerugian besar, dan nyaris terbasmi seketika. Kekuatan pedang ini benar-benar melampaui ekspektasi Li Tianming sendiri. Buru-buru, Xian-Xian langsung memasukkan cabang dan akar hitam ke asal-usul dua dewa kosmik, melepaskan energi asal keempat simbol sambil menggunakan lubang hitam asal untuk menelan partikel neutron, membuat keduanya semakin lemah. Fakta bahwa klan Dewa Langit Fantasi, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi, dibasmi langsung oleh pasukan yang jauh lebih muda, menunjukkan betapa hebatnya. Pada saat ini, sekelompok dewa ilusi muncul di hadapan Li Tianming, menyeret sekelompok Zeus Origins bersama mereka. Dikatakan bahwa ada lusinan dewa fantasi, tetapi selama mereka tidak bergabung bersama, mereka setidaknya setara dengan ratusan orang. Tim Jiang Linceng memiliki lebih dari 30 Zeus secara total, tetapi sekarang mereka telah menyeret lebih dari 20 di antaranya, yang berarti hanya beberapa orang yang lolos. Dari sini kita dapat melihat bahwa tim Dewa Fantasi ini pada dasarnya adalah salah satu tim terkuat di Gua 9 Kehidupan. Bahkan hanya ada sedikit Zeus tingkat pertama dan kedua di sini. Mereka pada dasarnya adalah elit di antara para jenius Dayan Huantian. Setidaknya setengah dari talenta terbaik di bawah 500 tahun di seluruh Dayan 49 bintang ada di sini. Wajar jika Jiang Linceng dan timnya tidak dapat mengalahkan tim seperti itu. Tentu saja, ini juga nasib buruk. Gua 9 Kehidupan begitu besar dan tak terbatas sehingga bahkan Dewa Zeus seperti semut di dalam gua dan tidak mudah untuk menemuinya. Lin Feng. Para sahabat Taigu Hengsha yang dipukuli hingga ke asal-usul Dewa Alam Semesta melihat Li Tianming sekilas, dan sejumlah harapan akhirnya muncul di hati mereka yang suram dan putus asa. Li Tianming baru saja mengendalikan Siming Xingyue, sepasang klan Dewa Fantasi, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Jiang Linceng, Jiang Datu dan Jiang Xiaobei semuanya telah ditangkap oleh pihak lain, dan semuanya terluka parah dan sekarat. Pihak lain telah mengambil cincin Sumeru mereka dan menjarah semuanya.
Untungnya, mereka telah mentransfer sejumlah besar buah 9 kehidupan kembali ke Hengsha kuno, jika tidak maka akan membuang-buang waktu. Situasi ini sungguh sulit, seperti yang dapat Anda lihat dari jari-jari kaki Anda. Untungnya, Li Tianming menangkap si Ming Xingyue tepat waktu, yang membawa harapan bertahan hidup bagi rekan-rekannya di Taigu Hengsha. Nona Xingyue, bagaimana Anda melindunginya? Klan Langit Fantasi, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar 10 alam semesta terpencil, tertangkap basah di tengah kerumunan. Sungguh tak terbayangkan dan memalukan bagi kelompok anggota klan Langit Fantasi ini. Beberapa Zeus tingkat kelima kembali, semuanya mengerutkan kening dan sudah memarahi. Pada saat yang sama, mereka menatap Li Tianming dengan mata dingin, sepenuhnya bubar, dan menggunakan dewa hantu mereka untuk memblokir semua jalan keluar. Tidak ada pintu menuju neraka, namun kamu berhasil masuk. Pria bertopeng ini penduduk asli alam leluhur yang banyak dibicarakan sebelumnya, kan, dan dia berpura-pura menjadi suku bintang pendamping kita. Itu dia. Ketika para dewa ilusi melihatnya mengendalikan si Ming Xingyue, mereka saling memandang dan berkata, kita hanya bisa menunggu mereka berdua. Begitu kata-kata itu terucap, koridor di depan Li Tianming mulai bersinar dengan cahaya bintang seterang kaca platinum. Di bawah cahaya ini, sekelilingnya tampak cemerlang, dan dua aura mengerikan turun dari arah itu. Berdengung, dua dewa fantasi berwarna platinum yang nyaris sempurna muncul di hadapan Li Tianming. Di sebelah kiri adalah seorang pria bertubuh ramping, fitur wajah bak karya seni, garis otot sempurna, kulit putih bersih, mata emas murni, rambut putih berkilau, dan partikel neutron di sekujur tubuhnya berkilauan dengan cahaya bintang berwarna platinum. Ia adalah dewa alam semesta yang sempurna. Wanita di sebelah kanan juga tinggi dan anggun, dengan rambut panjang bak air terjun. Ia tampak sangat mirip dengan pria itu, dengan fitur wajah yang sempurna dan standar. Mata emasnya tampak sedikit halus, dan juga memancarkan hasrat yang murni. Ia memiliki tangan yang ramping dan kaki panjang yang mempesona. Ia anggun dan luar biasa. Tanpa perlu diperkenalkan, Li Tianming tahu bahwa mereka adalah klan dewa fantasi yang menduduki peringkat kelima dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi. Para pria mengabdi sebagai dewa kera sepanjang hidup mereka, sementara para wanita mengabdi sebagai dewa kera hanya untuk satu kehidupan. Seumur hidup, ini sejalan dengan konsep cinta klan dewa fantasi. Mereka berdua yang berdiri bersama merupakan pasangan sempurna yang dibuat di surga, yang sepenuhnya menjelaskan kepada Li Tianming seperti apa garis keturunan kerajaan yang sempurna dari puncak klan dewa langit fantasi. Setiap ekspresi, gerakan, dan perilaku mereka dipenuhi dengan kata mulia. Dan ketika mereka menghadapi Li Tianming, dua kata lagi ditambahkan pada kemuliaan ini, yaitu niat membasmi. Saat mereka muncul, mata mereka bertabrakan dengan mata Li Tianming. Pada saat itu, dewa hantu mereka segera muncul dari partikel neutron di sekitar mereka, langsung menutupi seluruh pemandangan dan sepenuhnya menghalangi Li Tianming. Mereka adalah dua dewa hantu dengan pencapaian yang sangat mendalam. Li Tianming telah membaca pengantarnya. Salah satunya berjudul Si Tian Feng Ming Jin Hai Dewa Fantasi, dan yang lainnya berjudul San Seng San Si Lun Tian Dewa Fantasi. Ketika dewa hantu laut terlarang Si Tian Feng Ming muncul, lautan berwarna platinum terbentuk, dan gelombang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergulung. Karakter-karakter bengkok terbentuk di dalamnya, yang agak mirip dengan dewa hantu dalam karakter Cina Dacia. Dan dewa hantu tiga kehidupan dan tiga dunia mengembun menjadi batu kilangan langit berbintang berwarna platinum. Hamparan bunga yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu kilangan tersebut. Ketika batu-batu kilangan itu berputar, seolah-olah jalan surga bergemuruh dan berguncang. Bahkan dinding-dinding gua 9 kehidupan di sepanjang jalan pun bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Sangat kuat, belum lagi Jiang Linceng dan yang lainnya, bahkan Li Tianming merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan dewa hantu ini. Yang paling berbahaya adalah begitu Si Ming Yisheng dan Si Ming Yishi muncul, mereka langsung datang untuk menekan Li Tianming, tanpa ada niat peduli dengan kehidupan adik-adiknya. Hati-hati, Tuan Muda Xingyue telah diculik. Bahkan anggota lain dari klan Langit Fantasi pun ketakutan dan segera mengingatkan Si Ming Zhengxi dan dua orang lainnya. Apa kau akan menyerangku secara langsung dan dengan kasar apa kau mencoba mengejutkanku? Li Tianming tidak punya pilihan selain membiarkan Bai Ling, Bai Ye dan Xianxian mengambil tindakan langsung dan membasmi asal-usul dewa alam semesta Si Ming Xingyue. Ledakan, kedua dewa hantu itu menekan kepala Li Tianming, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Rasanya seperti 100.000 gunung runtuh. Namun, teriakan si Maming Xingyue juga keluar pada saat yang sama. Tidak, jangan basmi kami.
Siming Sengsi, berhenti. Mereka menjerit bersama dalam kesakitan saat jiwa mereka disiksa. Suara melengking itu membuat anggota klan Dewa Langit Fantasi lainnya mengerutkan kening dan saling memandang dengan bingung. Orang tuaku mengawasi kita di Istana Ibel Surgawi. Kalau kau mencoba membasmi kami, kau pasti akan menanggung akibatnya. Baru setelah Siming Xingyue meneriakkan kalimat ini, saudara-saudari mereka berhenti mencoba membasmi Li Tianming. Mereka sempat menarik mundur Dewa Hantu, tetapi mereka tetap mengepung Li Tianming. Sampah. Siming Yisheng mendengus pelan, tidak tahu apakah yang ia bicarakan adalah Li Tianming atau adik-adiknya. Melihat ini, Dewa Fantasi lainnya menghela napas lega. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, tirani dan kekejaman pasangan Dewa Hantu ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Li Tianming. Tentu saja dia menaruh dendam. Permintaanku sederhana. Tanpa menunggu lawan bicaranya, Li Tianming kembali tenang dan menatap kedua dewa ilusi itu dengan penuh tekad. Tukarkan nyawa saudara-saudarimu dengan nyawa mereka. Semuanya, tak seorang pun boleh tertinggal. Mendengar kata-kata Li Tianming, penduduk Taiko Hengsha sangat tersentuh. Mengingat keraguan mereka sebelumnya terhadap Li Tianming, mereka tak kuasa menahan rasa bersalah. Dalam situasi ekstrim seperti itu, Li Tianming masih berani datang menyelamatkan orang. Orang seperti itu memang langka. Hanya mereka berdua, mereka ingin menukar semuanya. Wanita bernama Siming Yishi itu mengangkat alisnya dan tertawa dengan nada meremehkan, mungkin mengejek kenaifan Li Tianming. 3970